Selamat pagi untuk peserta didik kami SMP Swasta Cinta Rakyat 3 kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D yang sekarang sudah menjadi kakak kelas. Dulu kalian siap udan, sekarang kalian menjadi kakak kelas. Dan sekarang kalian sudah mempunyai adik kelas di kelas 7 yang baru ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sampai akhirnya nanti kita dapat berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini seperti biasanya. Meskipun kita masih belajar lewat daring, kalian harus tetap semangat. Jangan kendor, jangan kasih kendor. Teruslah giat belajar. Apa yang dikasih Bapak Ibu gurunya, terus dikerjakan. Pada kesempatan kali ini, Bapak seperti biasa kalau pertemuan pertama adalah ingin pengenalan apa-apa saja yang akan dipersiapkan selama pembelajaran dengan Bapak. Karena pada kelas 7 lalu kalian kita tidak berjumpa di mata pelajaran IPS. Karena Bapak mengampu di kelas 8. Dan sekarang kalian bertemu dengan Bapak di kelas 8 dalam mata pelajaran IPS. Untuk anak didik kami kelas 8A, B, C, dan D, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan selama pembelajaran dengan Bapak. Yang mungkin juga kalian bisa bertanya kepada kakak kelas kalian. Kak, bagaimana pembelajaran dengan PLS, pelajaran IPS-nya? Biar kalian bisa cepat belajar. Apanya? Dapatkan nilai yang baik nantinya ya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kelengkapan buku ataupun catatanmu. Kerapian. Bapak sangat suka dengan kerapian dan keindahan. Kalau bukumu rapi dan indah kau tulis, sudah senang saya di situ. Yang kedua adalah kelengkapan tugas-tugas. Tugas apa yang pernah Bapak kasih sama kalian, tolong dikerjakan. Karena nanti tugas yang kalian kerjakan itu masuk ke dalam map Bapak ini. Jadi semua di sini nilai-nilai kalian lengkap. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kalian siapkan selama pembelajaran dengan Bapak. Baik, untuk anak didik kami sekalian, pada pertemuan ini Bapak tidak langsung masuk ke materi secara penuh. Bapak hanya ingin sedikit menjelaskan, memberi penjelasan secara abstrak saja seperti abstrak saja dulu. Nanti ketika pertemuan kedua kita akan langsung masuk kepada materinya secara fokus. Untuk anak didik kami kelas 8A, B, C, dan D, di mata pelajaran IPS ini, di pertemuan pertama, sudah Pak tulis ini, kita akan mempelajari tentang mengenal negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN. Mungkin kalian pernah mendengar kalimat ASEAN ini, entah di mana kalian mengingatnya. Pak, pernah Pak, di mana itu? Asian Games. Oh iya, yang waktu lalu yang Pak Jokowi memerankan stuntman memakai sepeda motor yang terbang dia. Yang kemudian ada iklannya di situ, ada anak-anak memakan es krim. Dia Pak Jokowi memakai helm hitam dan juga sepeda motor hitam. Itu salah satunya ASEAN. Namanya adalah Asian Games. Itu merupakan salah satu bentuk kerjasama. Kemudian SEA Games, iya, itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasamanya di lingkup ASEAN ini. Baik, anak didik kami, sebagai pengenalan singkatnya di mata pelajaran IPS ini atau materi awal ini mengenai ASEAN ini, Bapak tidak akan panjang dulu untuk kali ini, karena di pertemuan pertama ini Bapak hanya akan menjelaskan apa saja yang akan kalian siapkan. Yang pertama adalah tadi buku catatan dan buku latihannya. Buku catatan dan buku latihannya. Nanti buku catatannya bisa Bapak ambil nih dari situ. Bagaimana kerapianmu dalam menulis catatan dan juga tugas-tugas. Apa saja tugas-tugas yang kau kerjakan itu menjadi nilai plus bagi saya. Apalagi nilainya bagus, dapat 100 semua. Itu begitu langkah senangnya saya. Baik, untuk anak didik kami di materi kali ini, yaitu adalah mengenal negara-negara ASEAN. Sebagai singkatnya,
tidak akan panjang lebar untuk pertemuan pertama ini. ASEAN merupakan sebuah bentuk kerjasama di dalam kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan suatu ruang lingkup yang netral, yang stabil. Jadi tidak ada peperangan, tidak ada gontok-gontokan, dan tidak ada perselisihan. Jadi saling pergandengan tangan. Apa yang terjadi di luar harus saling bergandengan tangan menghadapi masalah. Terlebih juga di masa pandemi ini, kawasan ASEAN juga sangat bekerja sama bagaimana cara menuntaskan virus pandemi ini, pandemi COVID-19. Baik, ASEAN itu adalah merupakan singkatan kata dari Association of Southeast Asian Nations. Apa tadi? Association of Southeast Asian Nations. Itu adalah kepanjangan dari ASEAN. Kapan itu dibentuk? ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang kedua adalah ada negara yang memprakarsainya. Tentu suatu organisasi pasti ada negara yang memprakarsainya. Dialah yang membentuk atau menyalurkan ide bagaimana kalau kita membuat sebuah organisasi di kawasan Asia Tenggara ini yang bernama ASEAN. Ada 5 negara, ada di buku paket kita ini. Apa saja negaranya? Negara kita juga termasuk apa? Iya, masuk. Negara kita masuk. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Ada 5 negara ini yang menjadi negara yang memprakarsai berdirinya organisasi ASEAN. Ada berapa anggota ASEAN? ASEAN beranggotakan 10 negara. Nanti kalian juga akan bertemu dengan saya. Saya akan seperti biasa meminta kalian maju satu-satu ke depan, menyebutkan anggota ASEAN. 10 negara anggota ASEAN, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Ada 10 negara. Tolong disebutkan maju satu-satu ke depan dan sebutkan ibu kotanya. Contoh, ibu kota Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Kemudian lanjut lagi ke Singapura, lanjut lagi ke Malaysia, sampai nanti ke 10 negara. Begitu caranya. Baik, untuk anak didik kami jangan terlalu panjang dan lebar. Mungkin itulah pertemuan pertama kita kali ini sebagai pengenalan dulu dalam pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS ini secara umumnya kalian akan mulai mempelajari tentang dunia. Kita akan mempelajari tentang dunia. Kita akan keliling-keliling dunia. Nanti di kelas 9 juga kakak kelas kalian sekarang juga mempelajarinya. Semakin luas lagi, mengenal dengan benua, mengenal negara-negara yang di luar sana. Sampai kita nanti keliling dunia. Kita mengenal negara-negara lain selain negara tetangga kita atau negara kita sendiri, ya. Baik, sebagai penutup dari Bapak untuk anak didik kami kelas 8A, 8B dan 8C, tetaplah semangat. Jangan mudah kendor semangatnya. Dan di rumah tolong dibaca buku paket kita ini, ya. Buku paket kita ini boleh dibaca-baca, dibuka ke depan. Pak, halaman berapa? Mulai dari halaman 1 pun bisa kalian baca sampai halaman, misalnya halaman 10 boleh, sampai halaman 20 juga boleh. Jadi tolong dibaca-baca ini. Kalau kalian mau mencatat apa yang Bapak sampaikan hari ini di buku catatanmu, boleh. Apakah bisa mau kalian rekam di dalam pikiran juga boleh. Tetapi ingat, Bapak menyukai orang yang lengkap catatannya dan juga rapi. Itu dari Bapak. Baik, untuk anak didik kami kelas 8A, 8B, 8C dan 8D, sekian dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Shalom, horas, horas, horas.